warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai unsur lingkungan, yaitu pada bab 5. Langsung saja, manusia itu secara teknik dapat dipandang sebagai sarana alam untuk mengendalikan alam dan meningkatkan mutu alamiahnya. Sebab secara biologi, ia adalah ketiga unsur hayat yang tinggi, baik tumbuhan hingga manusia yang dapat mengendalikan, dapat mengelola tata alam, dan dapat bermasyarakat secara alami untuk melestarikan, untuk mendapatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya melalui pelaksanaan bermasyarakat dengan tata alamnya. Jadi dalam hal ini manusia sebagai sarana alami untuk bermasyarakat dengan lingkungannya. Dimanapun manusia berada, tidak dapat hidup tanpa hadirnya manusia lain atau lingkungan alamnya. Dalam hal itu manusia pasti membutuhkan alam, membutuhkan sumber daya alam, membutuhkan segala sesuatu yang ada di alam untuk bisa hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera. Bermasyarakat dengan tata alam, manusia mampu berpikir, memahami berbagai sifat gejala alam, sehingga manusia dapat mengelola atau merumuskan jadinya konsep dan teori pengetahuan alam, sehingga dapat membentuk atau menyeimbangkan keuntungan antara alam dan ekonomi di kehidupan bermasyarakat tanpa menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, manusia perlu dibekali iptek atau berbekali iptek. Dengan perbekalan iptek, manusia dapat membudayakan tata alam sekitarnya secara teknik dengan penemuan ilmu kebudayaan beberapa jenis unsur, baik unsur hayati maupun non-hayati, dilakukan dengan tujuan mempermudah pekerjaan manusia. Oleh karena itu, sebagai sarana sosial yang alami, manusia selalu tergantung pada alam sekitarnya. Maka dengan teknologi tersebut, secara tidak sadar akan tetap, walaupun manusia sudah merekayasa alam dengan teknologinya sedemikian rupa, karena alam itu akan selalu berubah dan membentuk keseimbangan lingkungan alam yang baru, secara tidak sadar akan tetap berubah menjadi alam yang baru, karena setiap titik tempat di bumi tidak memiliki kualitas dan kuantitas yang sama untuk kepentingan hidup manusia. Manusia sebagai sarana ekonomi alam lingkungan. Jadi, apa itu nilai ekonomi alami? Nilai ekonomi alami adalah nilai ekonomi yang sudah melekat pada suatu makhluk atau tata alam di bumi sejak benda tersebut muncul di permukaan bumi. Jadi, hal manfaat yang bernilai ekonomi itu tergantung pada kemampuan manusia, bagaimana manusia dapat mengolah dan menjadikan barang tersebut berkualitas dan mempunyai kualitas yang tinggi. Jadi, peran manusia di sini hanyalah menjadikan tata alam atau alam tersebut mempunyai nilai kualitas dan kuantitas yang tinggi yang berdaya guna untuk kepentingan hidup manusia. Sarana alami manusia juga berfungsi sebagai unsur budaya. Sebagai sarana alam yang harus mampu bermasyarakat dan mengelola sumber daya alam, manusia juga harus mampu menerapkan asas pencakaran. Jadi, dengan begitu manusia dapat berhasil menciptakan ekosistem alami, hingga terbentuklah saling ketergantungan yang menguntungkan antara manusia yang berfungsi sebagai unsur pembudaya dan tata lingkungan alam sekitarnya. Perlunya manusia berfungsi sosial, ekonomi, dan budaya secara alami rupanya sudah digariskan oleh hukum alam, sehingga terciptalah keseimbangan alam untuk menciptakan ekosistem ekonomi alami. Manusia dapat disimpulkan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya akan sulit mengendalikan alamnya tanpa adanya ilmu pengetahuan yang dimilikinya sebagai penunjang bantuan untuk menggerakkan segala kendali perubahan ke alam. Sehingga sebelum manusia mengendalikan ke alamnya, maka alangkah lebih baiknya kita sebagai manusia mampu menciptakan atau mengendalikan diri sendiri agar tidak merusak alam tersebut, agar memanfaatkan alam tersebut secara seimbang, secara baik untuk kepentingan kita sendiri juga. Baiklah,
sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.